Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa imtihani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman lisani wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ikhwani. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. زين للناس الشهوات من النساء والبنين والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. صدق الله العظيم. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Masjid Baitul Salam, mari sama-sama kita memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia Allah Subhanahu wa taala yang tiada terhingga yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan umatnya yang taat dan istiqomah di dalam menjalankan perintah-perintahnya, meninggalkan larangan-larangannya. Habib berpesan, mari sama-sama kita meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan iman dan takwa yang sebenar-benarnya, agar kelak kita termasuk hamba-hamba Allah yang selamat dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam kesempatan khutbah yang singkat ini, kurang lebih 15 menit ke depan, Khatib akan mengangkat tema tentang kecintaan manusia terhadap kehidupan dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak dapat dipungkiri setiap kita tentu menginginkan kehidupan yang baik dan layak, sehingga banyak di antara kita yang mengejar kehidupan dunia kemudian melupakan akhirat. Tidak ada salahnya sebagai manusia kita memiliki berbagai macam kesenangan hidup di dunia, tetapi jangan sampai cara kita memperolehnya melupakan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memang memberikan kecenderungan kepada setiap kita untuk meraih berbagai macam kesenangan hidup di dunia. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Imran ayat 14, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbush syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan terhadap wanita, anak-anak, harta yang banyak dari emas dan perak, kuda pilihan, binatang ternak, sawah dan ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah tempat kembali yang baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kecintaan seseorang terhadap lawan jenisnya, baik laki-laki ataupun perempuan, kecintaan terhadap anak-anaknya, kecintaan terhadap harta benda dari emas dan perak, kecintaan terhadap kuda pilihan, kalau sekarang itu kendaraan bermotor, bahkan pesawat pribadi, sawah dan ladang, tanah yang luas, rumah yang megah. Itulah kecenderungan manusia yang memang Allah berikan kepada kita untuk kita mencintainya. Namun ketahuilah bahwa sesungguhnya itu adalah kesenangan hidup di dunia, karena kesenangan hidup yang lebih kekal dan abadi
adalah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di ayat berikutnya dilanjutkan, qul a'unabbiukum bi khairin min dzalikum lilladzina taqaw inda rabbihim jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa azwajun mutahharatun wa ridwanun min Allah wallahu basyirun bil ibad. Maukah kamu aku tunjukkan yang lebih baik dari semua itu bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya dan pasangan-pasangan hidup yang senantiasa disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keriduan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Maha melihat hamba-hambanya. Kaum muslimin rahimakumullah, ternyata dari keindahan keinginan yang kita ingini, wanita, anak-anak, emas dan perak, sawah ladang, binatang ternak, dan juga kuda pilihan, ada yang lebih baik daripada semua itu, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena balasannya adalah surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Kemudian telah kita akan mendapatkan pasangan-pasangan bidadari, laki-laki mendapatkan bidadari yang wanita, wanita mendapatkan bidadari laki-laki. Bahkan penuh keridhaan Allah di dalam surganya, karena Allah Maha melihat hamba-hamba. Siapa saja mereka itu? Yang pertama, alladzina yaquluna rabbana innana amana faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Yaitu orang-orang yang mengatakan bahwa saya telah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ampunilah saya ya Allah, maafkanlah kesalahan-kesalahan saya, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah orang-orang yang akan mendapatkan balasan ridwan min Allah, yang senantiasa berdoa kepada Allah, innana amana faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Yang kedua, as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar, yaitu orang-orang yang sabar, orang-orang yang shadiq, orang-orang yang benar, orang-orang yang taat qanit, orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, dan orang-orang yang memohon ampunan di saat waktu sahur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, orang-orang yang bersabar kepada Allah kelak akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salat innallaha ma'as-sabirin. Al-Baqarah ayat 153. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah salat dan sabar sebagai penolong-penolong. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita belajar sabar, sabar dalam ibadah kepada Allah, tidak tergesa-gesa. Ibadah kita kepada Allah kita lakukan dengan penuh kesabaran, kesabaran di dalam menolak, meninggalkan perbuatan keji dan munkar, kesabaran di dalam mencari nafkah, kesabaran di dalam bermasyarakat. Ini semuanya memiliki kesabaran yang harus kita latih dari hari ke hari. Sabar dalam mengungkapkan ungkapan-ungkapan yang keluar dari mulut kita, sabar dalam bersikap terhadap diri sendiri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada manusia. Kemudian orang-orang yang shadiq, orang-orang yang benar, ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keberkahan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rahmat. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadi orang yang benar, benar dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, benar dalam berkata, benar dalam bersikap, benar dalam mengambil keputusan, benar dalam segala hal.
Ulaika humul muhtadun, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Orang yang mendapatkan petunjuk adalah orang-orang yang benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, wal qanitin, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Atiullah wa atiur Rasul, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Wala takunu kalladzina nasullaha fansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang fasik, yang melupakan Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah melupakan kita, sebagaimana dikatakan tadi dalam surah Al-Hasr ayat 19. Yaitu orang-orang yang melupakan Allah Subhanahu wa taala nanti akan dilupakan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan saja dalam kehidupan akhirat, tetapi dalam kehidupan dunia ini Allah lupakan. Maka orang yang dikatakan ulaika humul fasiqun. Kemudian yang kelima, wal munfiqin, orang-orang yang menambahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra'i wal-kadhimi minal-ghayz wa 'aafina 'anil nas. Allahu yuhibbul muhsinin. Al-Imran ayat 134. Yaitu orang-orang yang menambahkan hartanya di jalan Allah di waktu lapang dan di waktu sempit, dan menahan amarahnya, memaafkan manusia, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap usaha yang kita lakukan menghasilkan uang, maka tidak semuanya itu milik kita. Nafkahkanlah di jalan Allah, bis-sarra'i wad-dharra, baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Kemudian yang terakhir adalah wastaghfirina bil ashar, orang-orang yang memohon ampunan kepada Allah di saat waktu sahur. Jam berapa kita sahur? Umumnya kita sahur jam 3, bahkan ada yang jam. Maka orang-orang yang mendapatkan surga ya Allah Subhanahu wa taala bangun di tengah malam untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian memohon ampunan atas dosa-dosa yang tadi siang dia lakukan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Wastaghfirina bil ashar. Dalam surat Az-Zariyat ayat 8 dikatakan wa bil asharihum yastaghfirun, dan pada saat-saat sahur orang-orang beriman itu dia bangun untuk memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tanya, berapa kali dalam seminggu kita bangun untuk melaksanakan sholat tahajud? Tidak sama sekali. Dalam sebulan tidak juga sama sekali. Bahkan dalam 1 tahun tidak juga sama sekali. Sementara setiap hari mata kita, mulut kita, telinga kita, pikiran kita, tangan kita, kaki kita, anggota tubuh kita melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Kenapa kita begitu nyaman tertidur lelap? Jangankan sholat tahajud, sholat subuh pun sering terlewatkan, atau bahkan tidak pernah dilaksanakan sama sekali, atau sekalinya bangun sudah dilakukan iqamah di masjid-masjid ataupun di musola-musola. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Jangan bermimpi kita ingin mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, sementara dosa setiap hari kita lakukan, tetapi kita tidak pernah menggugurkannya dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan bangun tengah malam untuk memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita yang sudah berumur 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, bahkan 70 tahun, sudah begitu banyak dosa yang menumpuk dalam diri kita. Bangunlah, wa bil ashari yastaghfirun, dan pada sebagian malam saat-saat sahur bangunlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepadanya, kemudian memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa mengatakan saya orang beriman, memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita,
Kemudian kita bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini. Kemudian kita menjadi orang-orang yang saleh, orang-orang yang benar, menjadi orang-orang yang taat, menjadi orang-orang yang senantiasa menafkahkan harta yang Allah titipkan kepada kita, dan senantiasa menjadi orang-orang yang memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, terutama di saat waktu mustajabat bil ashar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.